Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua para santri maupun santriwati, semoga senantiasa selalu sehat. Di sini karena di minggu depan sudah mulai penilaian harian serentak, maka Ustadzah akan menyampaikan materi akidah akhlak, iman kepada Allah, dan tauhid rububiyah. Tujuan pembelajaran kita yaitu memahami makna iman kepada Allah dan tauhid rububiyah serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai karena untuk sementara kita tidak menggunakan Google Meet, maka Ustadzah share-nya di YouTube. Amati gambar di bawah ini. Di sini ada orbit planet dan ada seseorang yang sedang rukuk dan kuda juga rukuk. Nah, ini penjelasannya sesuai dengan gambar yang diamati tadi. Penjelasan yang pertama, dari gambar pertama tadi ada orang dan hewan itu sedang rukuk atau melaksanakan sholat. Nah, di sini memiliki makna bahwa setiap manusia dan hewan itu tunduk dan patuh kepada penciptanya, yaitu Allah. Karena memang tugas manusia yang pertama adalah sebagai Abdullah atau hamba Allah. Gambar kedua, tadi ada orbit segala planet, mulai dari matahari sampai Pluto, tapi sekarang Pluto sudah bukan planet ya. Nah, ini memiliki makna bahwa segala sesuatu tentu diciptakan, tapi yang menciptakan bukan manusia. Nah, dari gambar orbit tadi membuktikan bahwa kekuasaan Allah itu sangat besar, karena Allah telah mengatur segalanya. Keterkaitan gambar dari kedua gambar tadi sebenarnya ada dua hal yang berbeda, tapi bisa disatukan. Yang pertama tentang memahami makna keimanan. Iman dari bahasa Arab amana yu'minu imanan. Amana yu'minu imanan, percaya, yakin, dan membenarkan bahwa Allah adalah zat yang maha kuasa dan pemilik segalanya, baik pengatur maupun pemelihara. Nah, di sini hal pertama yang harus kalian ketahui yaitu pengertian tadi. Amana yu'minu imanan. Amana yu'minu imanan berasal dari bahasa Arab yang artinya percaya, yakin, dan membenarkan secara bahasa. Tapi jika secara istilah berarti iman adalah membenarkan dalam hati, mengikrarkan dengan lisan, melaksanakan dengan perbuatan. Dalil nakli iman kepada Allah terdapat dalam surat An-Nisa ayat 136. Nah, di bawah ini sudah Ustadzah beri penjelasan. Dalil nakli adalah dalil yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis atau sudah tertulis. Di sini ada An-Nisa ayat 136. Kemudian
hadis terkait makna iman kepada Allah. Nah, ini ada gambarnya. Yuk silahkan baca di halaman 9 dan 10. Nanti silahkan direkam voice note dan dikirim ke Ustadzah ya. Silahkan Ustadzah tunggu sampai nanti jam 9 malam. Selanjutnya, dalil akli. Nah, dalil akli itu adalah dalil atau kenyataan yang bisa kita lihat, rasakan, dan pikirkan. Sebenarnya, akli itu dari kata akal, pikiran. Nah, manusia sebagai makhluk ciptaan terbaiknya telah dibekali akal, maka harus menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Ketika kita beriman kepada Allah, bukti yang kita lihat dan bisa kita rasakan dan kita pergunakan adalah yang pertama, adanya Al-Quran yang dijamin kebenarannya. Yang kedua, tercipta alam semesta dan isinya. Yang ketiga, semua peristiwa alam yang terjadi, seperti adanya siang dan malam, pergantian musim, gerhana bulan, gerhana matahari, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan ketahui contoh perilaku iman kepada Allah. Jika kita beriman, kaitannya kita sebagai manusia itu ketika mengimani sesuatu atau percaya terhadap sesuatu, berarti kita itu sudah memiliki pedoman hidup atau patokan hidup yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini lebih dijelaskan lagi dalam surat Al-Baqarah ayat 177 bahwa kita sebagai manusia bukan hanya sebatas kita percaya bahwa Allah itu ada, tapi kita harus mengaplikasikannya dengan cara yang pertama, mendirikan sholat 5 waktu. Nah, di pertemuan sebelumnya Ustadzah sampaikan bahwa amalan pertama yang akan dihisab adalah amalan tentang sholat. Jadi silakan usahakan untuk semua para santri maupun santriwati, baik yang sudah balik maupun belum, silakan dirikan sholat 5 waktu. Yang kedua, menunaikan zakat. Ini sebagai pembersih bagi kita. Yang ketiga, menepati janji. Yang keempat, melaksanakan puasa wajib. Yang kelima, menolong orang yang kesulitan. Yang keenam, menginfakkan sebagian harta. Selanjutnya, ketika kita sudah tahu contohnya, berarti kita harus tahu hikmahnya. Hikmah beriman kepada Allah itu yang pertama, menjadikan hati tentram dan jiwa lebih tenang. Kuis ya, silahkan cari di surat Ar-Ra'd ayat berapa yang menjelaskan bahwa hati kita tenang apabila kita membaca Al-Quran. Poin 30. Yang kedua, kita lanjutkan, membangkitkan semangat keberanian. Yang ketiga, mendapatkan ridho dan rahmat Allah. Di sini ada 3 sebab hati tidak tenang. Selalu sengaja tinggalkan sholat. Jadi hati-hati, semoga tidak ada yang meninggalkan sholat
Yang kedua, lama tidak membaca Al-Quran. Yang ketiga, kurang beristighfar. Oke, kuis pertama, jadi silahkan diselesaikan. Bisa dilihat. Nah, selanjutnya tentang tauhid rububiyah, dari kata rub atau rob. Rob itu Allah. Rob kita adalah Allah. Jadi tauhid rububiyah, nanti ada dua kata yang berbeda, ada kata tauhid dan ada kata rububiyah. Tauhid itu adalah inti dari iman. Tauhid itu artinya adalah mengesahkan Allah baik dalam zat, sifat, nama maupun perbuatannya. Nah, di sini tauhid berasal dari bahasa Arab yaitu wahada yuwahidu tauhidan, yang berarti mengesahkan. Secara istilah, tauhid itu berarti memiliki arti bahwa Allah itu esa, yang satu, tidak ada sekutu baginya. Sesuai dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Allah lah satu-satunya zat yang berhak disembah, tidak ada zat lain yang maha segalanya. Oke, kita lanjutkan. Rububiyah. Rob Allah. Berarti kata rububiyah itu memiliki arti sang maha pencipta, maha pemberi rezeki, dan maha pengelola atau pengatur. Jadi jika digabungkan, tauhid rububiyah itu adalah, tauhid itu kan percaya, keimanan. Berarti kepercayaan bahwa Allah satu-satunya pencipta, pemelihara, pengatur alam semesta. Bisa dilihat di gambar, ada daun yang berguguran, ada tornado, kemudian ada orbit bumi dan bulan. Selanjutnya, next kita lanjutkan. Nah, tauhid itu kan bentuk mengesahkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bahwa Allah itu adalah satu-satunya zat. Tapi di sini kita juga harus tahu bahwa perbuatan-perbuatan yang merusak kesempurnaan tauhid itu apa saja. Jelas, yang pertama adalah syirik. Orang yang syirik adalah orang yang akan masuk ke neraka jahanam, bahkan akan menjadi bahan bakarnya. Nah, bisa dilihat mungkin di pojok kiri bawah itu ada kuis. Yuk cari contoh nifak dan kufur apa saja. Carilah 3 contoh dalam kehidupan sehari-hari dengan poin 30. Nah, sebelum kalian mengerjakan kuis ini di buku tulis kalian, Ustazah sampaikan perbuatan syirik itu apa saja ya, dari 1 sampai 5. Yang pertama itu ada mendatangi tempat keramat untuk meminta pertolongan. Yang kedua, menyembah berhala. Yang ketiga, memohon pertolongan kepada selain Allah. Yang keempat, membuat sesaji. Yang kelima, mendatangi dukun, tukang sihir, dan sebagainya. Inti dari perbuatan syirik ini sebenarnya adalah sama saja ketika meminta pertolongan selain kepada Allah, berarti kita tidak percaya bahwa Allah itu ada. Padahal kalau kita tidak percaya, tidak mengimani, berarti sama saja pondasi kehidupan kita atau pondasi pedoman hidup kita itu sudah hilang ketika kita inginnya hanya dunia dan dunia. Selanjutnya, silahkan kuisnya dikerjakan sembari melihat video ini.
dalilnya tadi sudah kita ketahui dalil nakli itu apa. Dalil nakli di Tauhid Rububiyah itu ada di surat Al-Jaziyah ayat 4, Al-A'raf ayat 172 dan Ad-Dukhan ayat 7-8. Di sini di PowerPoint ini Ustadzah hanya tulis Al-Jaziyah ayat 4. Dan Allah Maha, dan pada penciptaan kamu dan pada binatang-binatang yang melata dan bertebaran di muka bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk kaum yang meyakini. Next, selanjutnya ada dalil akli, dalil yang bisa kita pikirkan, kita rasakan. Akal, pikiran, itu yang pertama tentu alam semesta beserta istrinya, terjadinya fenomena alam, adanya Al-Quran, diutusnya Nabi dan Rasul. Silahkan dicek di kanan atas, ada kuis juga, poin 30. Sebut dan jelaskan dua fenomena alam yang mencerminkan bahwa Allah Maha Pencipta, Pemelihara, dan Pengatur atau Rububiyah. Silahkan sebutkan contohnya, misalkan tornado. Allah membuat tornado, itu bagaimana jika dikaitkan dengan rububiyah? Selanjutnya, perilaku yang mencerminkan tauhid rububiyah. Selalu menyembah Allah, jelas. Yang kedua, selalu berserah diri kepada Allah. Yang ketiga, selalu bersabar dalam menghadapi masalah. Yang keempat, saling menyayangi dan mengasihi kepada sesama manusia. Yang kelima, bekerja keras, penuh motivasi dan semangat untuk menggapai cita-cita. Oke. Nah, ini slide terakhir. Slide terakhir sudah tertulis ya di PowerPoint ini. Minggu depan penilaian harian serentak. Jadi gunakan waktu sebaik mungkin. Di pembelajaran PAI untuk besok penilaian harian serentak ini, bab yang akan diujikan adalah bab tentang menuntut ilmu dan iman kepada Allah serta tauhid rububiyah. Jadi silakan maksimalkan waktu sebaik mungkin. Jika ada yang kurang paham, boleh silakan WA pribadi ke Ustadzah atau mungkin telepon boleh. Video call juga diperkenankan. Jadi kalau ada yang tidak paham, karena materi Ustadzah itu adalah